إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Qul katakanlah Muhammad, innama sesungguhnya hanya saja ad'u Rabbi, aku menyembah Rabbku, wala usyriku dan aku tidak akan pernah mempersekutukan bihi dia dengan Allah ahada dengan sesuatu apapun. Allahumma arhamna bil Quran. Ayah bunda, kul. Pelajaran pertama, kalau Allah bilang kul, katakanlah, ini adalah ilmu yang langsung dikasih sama Allah buat Rasulnya. Kalau Allah kasih ilmu buat Allah, buat Rasul, maka itu ilmu juga buat kita. Seperti kul, katakan Muhammad, Wallahu ahad, dialah Allah yang Esa. Allahu samad, Allah tempat bersandar. Lam yalid wa lam yulad, tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya apapun juga. Ilmu mahal itu kalau Allah bilang kul, katakan Muhammad. Sama seperti kul a'udzu birabbil falaq. Amat mencekam ilmu sihir di zaman Rasulullah, bahkan ribuan tahun sebelum Rasulullah hadir, ilmu sihir itu menakutkan. Maka Allah kasih ilmunya. Kul, katakan Muhammad. Doa. A'udzu birabbil falaq, aku berlindung pada Rabb al-Falaq, Rabbnya subuh. Min syarri ma khalaq, dari semua kejahatan yang diciptakan. Min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kegelapan malam apabila sudah mulai pekan. Dan ilmu yang tadinya orang nggak tahu, maka Allah ajarin langsung. Seperti kul, katakan Muhammad. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Jadi kalau Allah sudah bilang kul, ucapkan Muhammad, katakan ini. Itu ilmu mahal dia, ya bunda. Jadi ilmu pasti yang langsung dikasih oleh Allah kepada Rasulnya juga kepada kita, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa ilmu pasti, ilmu yang aku yakin pada hari ini, yaitu menyembah hanya pada Allah, nggak boleh ada lain-lain. Jadi kalau Allah bilang kul, maka ada ilmu yang mahal Allah mau kasih. Pelajaran kedua, kalau ada inna ma, Bunda sudah belajar inna. Sudah belajar apa lagi kalau teman-teman inna? Anna, innani. Udah belajar kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna. Kalau inna nun dengan tasdid aja sesungguhnya. Bedanya innama apa tuh, Sob? Nah, ini ilmu lagi. Kalau ada innama, maka sesungguhnya hanya. Jadi ada pesan yang amat dahsyat tapi terbatas. Itu disebut adatul hasr. Pesannya nggak buat semua orang. Jadi hanya terbatas. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, dalam surah Al-Anfal awal-awal, nanti ayat Bunda cari. Sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah, terjemahannya. Jadi orang yang beriman nggak semuanya dianggap beriman. Hanya yang kayak begini kata Allah. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, kalau disebut nama Allah getar hatinya. Nah, itu orang yang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka keimanan mereka bertambah. Jadi banyak orang yang klaim beriman, tapi kata Allah yang beriman sungguh hanya ini kata Allah. Yang kalau disebut nama Allah getar hatinya,
Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka makin yakin, makin mantap keimanan mereka. Jadi innama sesungguhnya hanya jadi terbatas. Kalau pelajaran kedua ini innama, apa yang terbatas itu? Ad'u Rabbi. Sesungguhnya aku hanya menyembah Robku aja. Nggak ada yang lain udah. Aku hanya menyembah Robku saja. Ayah bunda sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran ketiga dari dari ayat yang kita pelajari hari ini. Anugerah terbesar dari hidup ini adalah kalau kita ini kenal Allah, kalau kita bisa nyembah Allah itu anugerah terbesar. Ayah bunda nanti carilah pengalaman-pengalaman orang yang mualaf, yang udah muter kemana-mana gitu. Agama ini udah dicobain, agama ini udah dicobain, agama ini udah dicobain, segala macam. Hingga akhirnya dia nemu Allah. Masya Allah. Indahnya luar biasa. Maka anugerah terbesar itu adalah ibadah pada Allah. Ada seorang murabi nanya kepada murid-muridnya, apa nikmat yang paling besar dalam hidup kalian? Satu-satu muridnya, mutarobinya ngomong, nikmat terbesar adalah iman, Islam, kata murid yang pertama. Murid yang kedua mengatakan, iman terbesar adalah aku dilahirkan di keluarga yang penyayang, orang tua yang mengajarkanku tentang Islam. Ada yang mengatakan bahwa nikmat terbesar dalam hidupku di usia segini aku sudah bisa ke Baitullah, berangkat haji, umroh, dan semuanya netes air mata mengungkapkan nikmat-nikmat yang menurut mereka paling besar. Nikmat yang terbesar bagiku, kata seorang murid, adalah saat aku melihat orang tuaku tersenyum ketika aku dapatkan beasiswa dan aku diwisuda. Melihat momen itu, orang tuaku nangis haru. Semuanya sebut tuh nikmat terbesar. Ada satu murid, belum juga. Dia cerita, badannya udah goncang. Air matanya udah netes. Ketika giliran ditanya, apa nikmat terbesar yang kau rasakan? Maka jawabannya adalah, nikmat terbesar yang aku rasakan dalam hidupku adalah Allah Rabbku. Jadi segala-gala kalah udah. Kalau udah mengenal Allah, maka biar disiksa seperti Bilal bin Rabah, diteriknya matahari di padang pasir, ditimpa dengan batu, dicambuk, dipukul. Enggak ada rasanya itu. Sakit itu. Ammar bin Yasir ngeliat tuh kedua orang tuanya dibunuh. Dan bagaimana ibunya disiksanya dengan enggak, yang nggak masuk akal. Tapi enggak, kalau sudah kenal Allah, enggak. Dan banyak yang hamba-hamba Allah mungkin juga masih ada dari keluarga kita, ada dari saudara-saudara kita, ada dari orang sekeliling kita, ketutup tuh nggak kenal Allah, dunia dicari, tapi enggak, mereka nggak kenal. Mereka cari yang
aneh-aneh, nyembah berhala, nyembah jabatan, ngejar dunia, ngejar harta, maka itu nikmat yang terbesar buat kita tuh, ayah bunda, kita udah kenal Allah, udah makrifat, mahal. Sehingga nanti kalau ibadah udah nggak ada rasa capeknya, nggak ada rasa letihnya, nggak ada rasa jemunya. Yang ada rindu, kangen, pengen jumpa terus. Kadang-kadang kalau lagi sholat, tilawah Al-Quran, lagi zikir, sampai lupa doa. Kenapa? Karena pengen dekat sama Allah. Jadi sujud udah panjang gitu. Doanya lupa. Kenapa? Karena pengen dekat sama Allah. Nah, itu yang nikmat terbesar. Nikmat terbesar tuh ketemu sama Allah. Di dunia ketemu sama Allah. Banyak yang nggak ketemu. Banyak orang yang nggak nggak ngerti. Sudah sedemikian jelasnya tanda-tanda kebesaran Allah ada di depan mata, tapi dia nggak tahu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan tunjukkan pada mereka tanda-tanda kebesaran kami di afak alam semesta dan juga pada diri mereka sendiri. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah ada tuh, tapi nggak kelihatan. Yang kelihatan bagi kebanyakan orang. Dan karenanya, ayah bunda, anugerah terbesar dalam hidup ini, kalau Allah jadi roh kita, kita jadi hamba. Jadi ketemu sama Allah di dunia, nanti insya Allah surga juga bakal ketemu. Ada orang yang dipanggil Allah 5 kali sehari dalam sholat, ngerasa letih, capek. Tapi ada yang enggak, kurang segitu. Dia pengen nambah lagi, pengen terus ketemu. Nggak ketemu Allah lewat sholat, ntar dia ketemu Allah lewat silaturahim. Ketemu Allahnya lewat sedekah. Ketemu Allahnya lewat tilawah Al-Quran. Ketemu Allahnya lewat zikir. Terus rindu. Sebab itu, Qul innama ad'u Rabbi. Aku hanya pengen nyembah Allah aja. Wala usyriku bihi ahada. Dan kalau sudah sampai tingkatan itu, ayah bunda, enggak tuh. Udah enggak kepengen melukai hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama istri aja, kita nih para ayah suka kena jebakan Batman. Benar nggak, Pak Ayah? Tiba-tiba istri kita ngomong begini nih, Bang, coba sebutin 3 perempuan paling cantik di dunia. Ah, itu jebakan Batman itu sudah tuh. Itu kalau kita sebutin itu, panjang aja urusan. Kenapa? Karena nggak ada yang boleh lebih cantik daripada istri kita. Kalau perempuan aja begitu cemburunya, dan ketahuilah, Allah maha pencemburu. Saya ulang, Allah maha pencemburu. Ada
Rob selain Allah, maka Allah bakal tinggalin sudah. Karena itu ya bunda, urusan rezeki jangan ditukar sama centong. Nih, warung nasi lu mah sepi. No beli no centong, no sono 2,5 juta. Ntar rame dah. Masya Allah. Banyak yang urusan begitu tuh. Ayah bunda. Ngerasa bahwa rezeki itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan sakit yang dipikirin tentang sembuh ada di kepala kita adalah rumah sakit, dokter, obat. Nanti Allahnya nomor sekian. Termasuk semua urusan kita. Ya bunda. Dalam perjalanan seperti Bunda Tuti Seatun yang lagi jalan-jalan kayaknya. Lagi keluar rumah, Pulang baca mudik terus bawa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Sebut nama Allah sebelum melangkah. La haula wa la quwata illa billah. Aku tawakal padamu ya Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali miliknya. Jadi Allahnya nomor satu. Allahnya nomor satu. Mau silaturahim karena Allah. Mau masak, bunda buat keluarga karena Allah. Mau bekerja para ayah karena Allah. Karena Allah. Karena Allah. Jadi niatin Allahnya nomor satu. Jadi pasang niatnya karena Allah. Termasuk hijrah juga karena Allah. Bukan karena kawan-kawan semuanya lagi pada hijrah, maka ikutan hijrah. Ini sering terjadi nih, ayah bunda. Banyak usia-usia pensiun, dulu mah jarang sholat, nah sekomplek tiba-tiba udah pada pensiun semua. Dulu masjidnya sepi, tiba-tiba rame. Bagus, Ustaz. Bagus, masjid rame. Tapi masjid ramenya itu bukan karena nggak enak sama tetangga, nggak enak sama teman-teman kalau nggak sholat di masjid. Banyak yang kayak begitu, termasuk juga Bunda Majelis Taklim juga begitu banyak. Nggak enak kalau nggak beli jilbab, nanti diomongin sama teman-teman Majelis Taklim. Jadi rupanya ikutan ke Majelis Taklim, hadir ke masjid karena manusia, karena nggak enak. Jangan. Itu yang disebut wala usyriku bihi ahada. Aku tidak akan mempersekutukan Allah dengan apapun. Jadi kalau kita pergi ke masjid karena Allah. Kalau kita hadir taklim karena Allah. Karena Allah. Bukan karena manusia. Kalaupun nanti Allah ridho, manusia ridho, maka Alhamdulillah. Tapi kalau Allah ridho, manusia enggak peduli. Jadi Allahnya ridho karena Allah. Jadi niatin ya bunda. Jangan pernah punya keinginan mencari ridho makhluk. Nanti ayah bunda cari hadis qudsi ini. Man amila amalan usrika fihi ghairi taraktuhu wa huwa lilladzi asyara. Siapa yang mengerjakan amal dan aku dipersekutukan di dalamnya, kata Allah, maka aku akan tinggalkan dia dan dia silahkan cari pahala dari Tuhan yang aku dipersekutukan.
Sebab pulang nih, siapa yang melakukan amalan dan aku dipersekutukan dalam amalan itu, aku akan tinggalkan dia. Dan silahkan cari, silahkan ambil pahala dari Tuhan yang aku dipersekutukan. Jadi beneran ditinggalin sama Allah. Wala usyriku bihi ahada. Aku nggak bakal, kata Rasulullah, mempersekutukan Allah dengan apapun. Nggak bakal pernah terjadi. Karena itu ayah bunda, nanti PR dari Uspop buat ayah bunda. Pelajari syirik jali dan syirik khafi. Syirik yang nyata dan syirik yang samar. Tinggalin ya sama ayah bunda tuh. Syirik jali, syirik khafi. Syirik jali itu yang nyata, Tuhan selain Allah. Oh itu sudah nggak bakal diampuni semua. Kalau syirik khafi itu salah satunya adalah ria, pengen dilihat orang, sum'ah, mau didengar orang. Jadi pelajari itu syirik jali dan syirik khafi sama ayah bunda. Nanti kalau ketemu ilmunya share sama kawan-kawan. Kenapa? Karena bakal Allah tinggalin. Allah biarkan. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat pendek ini rupanya ilmu yang mahal. Inti yang Allah kasih. Allah ajarkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan Muhammad, aku hanya menyembah pada Allah. Dan aku tidak akan pernah mempersekutukan Allah dengan apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho pada kita semuanya. Sampai jumpa lagi insyaallah besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Ustaz, salam sehat, Jazakallah sehat khair. semua ya.